Tidak ada kata lain selain menang melawan Filipina. Karena kesempatan ini tidak akan datang dua kali agar kita bisa masuk ke round 3 agar semakin dekat ke Piala Dunia. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Teman-teman semua, bagi saya tidak ada kesempatan yang lebih emas untuk timnas Indonesia agar lebih dekat ke Piala Dunia kecuali lolos ke round 3. Sama halnya seperti kita, selangkah lagi tidak ada yang lebih dekat bagi timnas U23 agar kita bisa lolos ke Olimpiade kemarin. Tapi ya inilah kenyataannya. Dan skema agar timnas Indonesia bisa menang tuh ada 3 skema. Yang pertama, timnas Indonesia imbang melawan Filipina dan Vietnam juga imbang melawan Irak. Kita menang melawan Filipina, walaupun Vietnam menang, kita akan tetap lolos. Dan kita kalah dari Filipina, tapi Vietnam juga harus kalah dari Irak. Jika dilihat bagaimana dari historis dan bagaimana kekuatan dua tim ini, Vietnam seharusnya akan kalah oleh Irak dan kita akan menang oleh Filipina. Tapi Filipina yang sekarang juga tidak boleh dianggap remeh. Yang pertama di leg pertama kemarin ketika kita bermain di Filipina. Itu hal yang paling saya tidak sangka-sangka kita akan imbang oleh Filipina. Ditahan imbang. Kalau lawan Irak, udah pastilah walaupun kita optimis dan sangat ingin timnas Indonesia menang, tapi kans untuk kalahnya itu besar. Karena Irak adalah tim yang memang memiliki budaya sepak bola tangguh di Asia ini udah sejak lama gitu kan. Sementara kita kan tim yang baru nongol gitu kan. Sementara Filipina itu hal yang agak sedikit mustahil untuk bisa menang dari kita, apalagi nahan imbang. Tapi Filipina yang sekarang memang Filipina yang full pemain naturalisasi, yang dimana Filipina ini memang benar-benar berusaha untuk meningkatkan kualitas timnasnya, termasuk juga di kualifikasi Piala Dunia sekarang, itu saat melawan Vietnam kemarin walaupun kalah dan saat melawan Indonesia ada 5 tambahan pemain naturalisasi Vietnam. Ini kita harus akui. Dan kekuatan pemain naturalisasinya beragam juga. Ada yang grade A sama seperti timnas Indonesia, ada juga yang biasa-biasa aja. Dan kalau seandainya Filipina benar-benar menemukan pelatih yang bagus, pelatih yang bisa menyatukan dan persiapannya lama, bukan tidak mungkin bagi saya Filipina juga akan menjelma menjadi salah satu tim atau salah satu negara yang kuat di dunia sepak bola khususnya di Asia Tenggara. Saya yakin itu. Tapi untuk sekarang mereka juga dalam tahap transisi dan di mana kita diuntungkan dengan sebenarnya di atas kertas kita lebih unggul, di mana juga kita memiliki rekor yang cukup baik ketika bertemu dengan Filipina, ditambah kita juga akan bermain di GBK gitu kan. Di tengah banyak penonton kita ini tentu akan menjadi dentuman motivasi yang seharusnya kita akan lebih mudah untuk menangani Filipina. Tapi kita juga tidak boleh menganggap remeh Filipina karena Filipina yang sekarang kita harus akui mereka sangat-sangat luar biasa dan Filipina juga udah bilang mengeluarkan statement terang-terangan kalau mereka akan berusaha mengalahkan timnas Indonesia untuk membantu Vietnam untuk bisa lolos mendampingi Irak. Tapi di sisi lain Irak juga bilang sebaliknya bahwa mereka akan habis-habisan untuk bisa mengalahkan Vietnam agar timnas Indonesia bisa lolos bersama Irak. Karena kalau dari segi kualitas ya kita harus akui sebenarnya yang layak lolos dari grup ini hanyalah Irak dan kita, timnas Indonesia. Kita harus akui itu. Dan dengan kita lolos ke round ketiga, teman-teman, kita sudah otomatis bisa bermain di Piala Asia tanpa mengikuti kualifikasi. Dan kalau kita bisa minimal runner up di grup round ketiga ini, kita akan lolos dengan otomatis Piala Dunia. Walaupun ketika saya lihat negara-negara yang lolos ke round 3, ya mengerikan juga. Udah bisa dibilang, dipastikan tidak ada tim lemah, tidak ada negara lemah satupun untuk bisa yang masuk ke round ketiga. Bahkan jika dilihat dari ranking FIFA, ya kita yang terlemah kalau kita lolos ke round ketiga nanti. Kita yang terlemah. Bagi saya, tidak ada untungnya bertemu dengan negara manapun di round ketiga. Semuanya bagus. Itu tinggal bagaimana kita fighting agar kita mampu bisa lolos ke round ketiga. Kalau kita bisa menambah squad dengan kedalaman yang lebih bagus di round ketiga nanti, seperti apa yang akan dikatakan oleh Pak Erick Thohir, bahwa akan ada pemain-pemain yang bergabung yang bisa dibilang grade A untuk round ketiga ini, dan pemain-pemain yang sudah ada konsisten
apalagi nanti lebih nyetel dengan pemain-pemain yang baru bergabung itu, bukan tidak mungkin kita bisa mendapatkan seenggaknya posisi runner up. Walaupun di dalam hati kecil saya ada sedikit ruang yang mengatakan jangan terlalu berekspektasi tinggi. Masalahnya, kita itu tim underdog, kita itu tim yang baru bisa dibilang kemarin sore mencicipi turnamen-turnamen besar, sementara negara-negara yang ada di round ketiga sekarang yang udah lolos, itu negara-negara yang mempunyai sejarah panjang di turnamen-turnamen besar sekelas kualifikasi Piala Dunia di round ketiga ini. Itu yang udah pastilah mereka itu selalu dibicarakan tentang sepak bolanya. Sementara kita anak kemarin sore baru tunas, walaupun bukan berarti anak kemarin sore ini yang baru muncul tunas ini tidak memiliki potensi, tidak memiliki peluang, tidak memiliki kekuatan untuk bisa melawan negara-negara besar tersebut. Mudah-mudahan aja timnas Indonesia benar-benar tampil lebih disiplin, bagaimana kita juga mengevaluasi permainan saat melawan Irak, walaupun kita tidak bisa bilang bahwa timnas jelek ketika melawan Irak, karena Irak seperti yang saya sebutkan tadi adalah negara yang memiliki budaya sepak bola, sejarah panjang di turnamen-turnamen besar khususnya di Asia gitu kan. Ditambah juga kemarin kita dapat kartu merahnya Jordi Amat, ditambah itu menghasilkan permainan yang pada akhirnya tidak seimbang saat kita melawan Irak. Kalau seandainya Jordi kemarin tidak ada kartu merah, saya yakin kita bisa lebih bisa lebih melawan lah kepada Irak, walaupun mungkin akhirnya kalah pun, tapi seenggaknya ada perlawanan yang lebih berarti kepada Irak. Nah, mudah-mudahan saat melawan Filipina, kita benar-benar konsentrasi, kita benar-benar bisa menang, karena tidak ada kesempatan lain, teman-teman. Saya sampai sedikit agak berhenti gitu. Kalau seandainya kita gagal untuk masuk ke round ketiga, kita harus nunggu 4-5 tahun lagi ke depan untuk mengikuti kualifikasi, 3 atau 4-5 tahun ke depan, dan itu lama banget, dan belum tentu juga di periode itu kita memiliki pelatih dan memiliki struktur kepemimpinan di PSSI sebaik sekarang. Jadi mudah-mudahan aja timnas Indonesia lolos, bermain bagus, menang, jangan pikirkan skema lolos lain lah. Nggak apa-apa kita imbang aja, nggak apa-apa kita kalah aja, enggak. Kita harus menang. Dan kita selaku pemain, selaku supporter, doakan timnas Indonesia dan dukung. Assalamualaikum.